Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Asifa Salsabila. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas Manajemen Karyawan 2A. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Islam Kemuhammadiyahan pertemuan kelima. Materi kali ini itu tentang referensi dasar tentang hakikat Al-Quran dan referensi dasar tentang hakikat Al-Hadis. Yang pertama itu Al-Quran. Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan ke manusia arah yang lebih baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Quran Surat Al-Nahl ayat 64. Al-Quran menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sangat positif guna mengembangkan pendidikan. Hal-hal itu antara lain penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Al-Quran memiliki perbendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, material, serta alam semesta. Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemungkinan terjadi perubahan hanya sebatas interpretasi manusia terhadap teks ayat yang menghendaki kedinamisan pemaknaannya. Sesuai dengan konteks zaman, situasi, kondisi, dan kemampuan manusia dalam melakukan interpretasi. Isinya mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan panca indera dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut pendidikan manusia atau pendidikan Islam, motivasi agar manusia mempergunakan akalnya. Perumpamaan-perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran merupakan motivasi agar manusia mempergunakan hatinya untuk mentransfer nilai-nilai pendidikan ilahi dan sebagainya. Yang kedua itu ada Al-Sunnah atau Al-Hadis. Kata Al-Hadis secara etimologi berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Al-Hadis mempunyai 3 bentuk. Pertama, Al-Hadis Qauliyah, yaitu berisikan ucapan dan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ada Al-Hadis Fi'liyah, yaitu yang berisi tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi. Ketiga itu ada Al-Hadis Takririyah, yaitu yang merupakan persetujuan Nabi atas tindakan dan peristiwa yang terjadi. Al-Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim, yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. Kedudukan Al-Hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat penting, karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Eksistensi merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam Al-Quran, tapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci. Ada Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia pun taat kepada Allah. Lalu yang kedua itu ada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang
dan yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Dari ayat di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa kedudukan al-hadis Nabi merupakan dasar utama yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pelaksana pendidikan Islam. Lewat contoh dan peraturan-peraturan yang diberikan Nabi, merupakan suatu bentuk pelaksanaan pendidikan Islam yang dapat ditiru dan dijadikan referensi maupun praktis. Ya, mungkin itu sekian dari pemaparan saya mengenai keutamaan al-Islam dan al-hadis. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua yang menonton, dan semoga kita tetap terus menjadikan Al-Quran itu sebagai tumpuan utama dalam kehidupan dan Al-Hadis sebagai penguat dari dalil-dalil Qurannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.